Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang untuk seluruh mahasiswa semester 6 dan juga tentu kepada Pak Arte dan Bu Shirley. Eh, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk penyamaan persepsi praktik klinik keperawatan gerontik kali ini. Nah, mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak bisa hadir di tempat untuk bersama-sama melakukan penyamaan persepsi. Jadi nanti apabila ada diskusi yang kebetulan mungkin perlu disepakati bersama di lain daripada apa yang nanti akan saya jelaskan, mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu bersama dengan Ketua Program Studi dan Sekjur, atau jika ada hal-hal lainnya bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Karena kebetulan hari ini saya tidak bisa hadir karena ada tugas di luar. Baik, kita mulai saja ya. Ya. Apa yang akan kita lakukan nanti adalah praktik klinik keperawatan gerontik tentunya. Jadi setelah teman-teman kemarin mendapatkan teori tentang asuhan keperawatan gerontik, nah sekarang harapannya teman-teman bisa melakukan asuhan keperawatan gerontik kepada klien lansia yang sejujur-jujurnya atau senyata-nyatanya gitu ya. Kapan dilakukan? Ini adalah tanggal 25 Juli sampai dengan 19 Agustus 2022. Jadi start dari tanggal 25 Juli nanti, itu teman-teman harapannya sudah diserahkan kepada pihak lahan nantinya, dan 19 Agustus sudah selesai berproses di lahan ya. Nah, siapa yang akan praktik itu adalah tentu mahasiswa semester 6 reguler yang sudah mengikuti apersepsi. Nah, kemudian nanti juga akan melibatkan ada preseptor akademik dan juga preseptor klinik. Nah, nanti preseptor akademik akan langsung diumumkan oleh prodi ya, nanti ya oleh Bu Shirley dan Pak Arte. Nah, sedangkan untuk preseptor klinik itu adalah pembimbing yang ada di lahan. Nah, di mana kita praktik itu adalah di masyarakat ya, di Banjar yang nantinya disepakati bersama dengan preseptor akademik. Misalnya teman-teman adalah kelompok saya, berarti nanti harus menyepakati Banjar yang akan dijadikan lahan praktik itu bersama dengan saya. Jadi kesepakatan bersama ya. Kemudian nah, bagaimana kalian berproses nantinya? Nanti kalian tentu dari awal sudah ada tata tertibnya ya. Yang pertama adalah menggunakan seragam yang kita sepakati. Jadi mungkin tidak seragam apa namanya, seragam mahasiswa yang seperti kita praktik di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas, tapi mungkin bisa lebih eh, casual ya, kalau saya bilang santai bukan ya, karena bisa menggunakan baju olahraga, bawahnya training, atau bawahnya juga boleh menggunakan seragam putih itu ya. Jadi sebetulnya bebas lagi, masih itu adalah identitas Tikes Bina Husada Bali. Nah, silahkan menggunakan jas alma mater ya seperlunya, dan juga masker, mungkin APD lainnya yang kalian perlukan sesuai dengan kondisi. Hanya saja yang diwajibkan adalah masker tentunya. Nah, kalian juga wajib membuat jadwal shift ya per kelompok, dan itu silahkan dikonsulkan kepada pembimbing lahan nantinya, yaitu klien Banjar ya. Klien Banjar Dinas di sini saya utamakan ya, klien Banjar Dinas, karena kita bersuratnya ke klien Banjar Dinas. Kemudian kalian membuat jadwal shift itu dikonsulkan kepada klien Banjar Dinas, kemudian kepada pembimbing dari akademik ya, preseptor akademik. Nah, shift-nya terdiri dari 2 teman-teman, karena teman-teman kebetulan dalam satu grup atau dalam satu banjar itu cukup banyak, sehingga supaya tidak terlalu berkerumun ya, kita bagi menjadi 2 shift. Nah, yang pagi itu jam 7 ya hingga jam 14, dan yang sore dari jam 12 sampai jam 19, sehingga porsi waktunya sama, yaitu 7 jam ya. Nah, silahkan kalian kalau misalnya mau menukar shift ya, silahkan. Tapi jangan sampai shiftnya semua jadi pagi gitu ya. Yang ditukar tentu dari pagi ke siang, siang ke pagi, itu ada teman bertukarnya. Nah, tapi tentu saja itu sepengetahuan preseptor akademik ya. Nah, ini jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena nanti mungkin dosen-dosen reseptor akademiknya akan melakukan supervisi, akan melakukan bimbingan ya ke banjarnya, kemudian pasti sudah melihat, oh nanti ada sekian orang yang hadir, oh ada si ini yang hadir, karena sudah dapat jadwal dari teman-teman sebelumnya. Nah, ketika datang ternyata berkurang jumlahnya, atau bahkan apa namanya, tidak
ada sama sekali. Nah, itu cukup fatal ya teman-teman. Jadi harapannya kalau bantu Kashif itu sepengetahuan prestator akademik ya. Nah, seperti biasa kalian harus mengisi presensi ya, logbook, target tindakan, kasus yang sudah kalian asuh ya. Nah, itu seperti biasa ya. Setiap hari membawa nursing kit ya teman-teman, karena ini di masyarakat, nanti kalian kalau mau ngecek tanda vital misalnya ya, bagaimana caranya, sedangkan di rumah klien kalian belum tentu memiliki peralatan untuk mengecek TTV yang sederhana misalnya. Nah, tentu kalian harus membawa nursing kit ya setiap harinya. Kemudian apabila telat 30 menit, silakan ketua kelompoknya bersifat adil dan jujur ya. Itu silakan dilaporkan dan itu dianggap alpa ya kalau telat 30 menit. Syarat lainnya adalah 100% kehadiran. Jadi tidak ada yang boleh bolong sama sekali. Entah karena alfa, izin, ataupun sakit. Kalau teman-teman alfa tadi ya, misalnya telat 30 menit alfa berarti kalian harus mengganti 1 kali misalnya ya. 1 kali alfa berarti 2 kali 1 tambah 1. Jadi menggantinya adalah 3 dan seterusnya. Kemudian kalau izin dan sakit bagaimana? Berarti N kali 1, jumlah harinya kali 1. Jadi kalau izinnya 1 hari berarti ya 1 kali 1. Tetap mengganti ya. Kemudian tugas-tugas apa saja nantinya? Nah, tugasnya ada, karena teman-teman adalah 4 minggu, jadi tugasnya per minggu ya. Setiap minggunya teman-teman harus membuat 1 LP tentunya di awal ya, setiap hari Senin gitu ya, membuat LP. Nah, ini ditulis tangan semuanya ya. Dan jangan lupa silahkan perhatikan format penyusunan laporan pendahuluan perawatan gerontik karena ada poin-poin khusus yang berbeda ya. Kemudian setiap minggu juga melaporkan asuhan keperawatannya ya. Nah, melaporkan asuhan keperawatan ini maksimal itu adalah bukan maksimal ya, paling tidak itu adalah di hari Jumat ya, karena teman-teman mengasuh minimal 3 hari. Berarti katakanlah berhasil bertemu di hari Senin ya, mengasuh 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya mungkin finalisasi, Jumatnya sudah melakukan responsi paling tidak ya. Nah, itu per minggu dilaporkan askepnya. Nah, ini boleh mengisi form askep. Jadi form askep yang ada, nanti juga saya akan berikan form askep softnya. Silahkan di-print atau diperbanyak ya. Kemudian diisi formnya. Jadi tetap tulis tangan tapi mengisi form ya. Nah, syaratnya selain askep itu harus minimal 3 hari ya. Jadi boleh 5 hari juga nggak masalah kalau teman-teman bisa ya. Tapi minimal 3 hari. Nah, syaratnya adalah setiap orang itu mengasuh kasus yang berbeda-beda setiap minggunya, ya. Misalnya hari pertamanya, minggu pertamanya hipertensi, mungkin berikutnya usahakan sistem yang lain, ya. Sistem yang lain kan banyak ya, kasus yang lazim terjadi pada lanjut usia. Misalnya berikutnya ternyata adalah muskulo, cari pasien lain yang keluhannya atau diagnosisnya adalah osteoartritis. Teman-teman jangan mendiagnosa sendiri ya, teman-teman mendapatkan data itu tentu dari pihak terkait ya, entah dari apa namanya kadernya, dari kalau misalnya boleh dari puskesmasnya, dari kliennya minta izin apakah ada data-data yang diberikan oleh puskesmas ataupun kadernya memiliki begitu ya. Jadi jangan mendiagnosa sendiri. Oh, apa namanya? Ini sepertinya ibunya seperti rematik ya gitu. Terus kemudian teman-teman buat sendiri gitu ya rheumatoid arthritis. Ya. Nah, kemudian syaratnya adalah kasusnya beda-beda dan kalau bisa sistemnya pun berbeda-beda. Ya. Nah, satu orang mengasuh satu lansia kan begitu. Nah, nanti misalnya saya mengasuh kakek rempuk misalnya, kakek rempuk. Kemudian untuk minggu berikutnya saya dadong sari misalnya. Nah, jadi itu berbeda-beda orangnya ya. Nanti misalnya Bu Shirley mau mengasuh klien kakek rempuk tidak bisa karena sudah pernah diasuh oleh saya. Harapannya teman-teman bisa mengasuh atau mengcover seluruh atau maksimum dari yang teman-teman bisa cover untuk jumlah lansia di sana. Makanya carilah
tempat Banjar yang memiliki lansia ya, jumlah lansia yang cukup untuk teman-teman asuh ya. Jadi jangan sampai nanti ya Bu soalnya nggak ada lansianya Bu, jadi kita pakai lansia lagi yang ini. Tidak ada alasan seperti itu karena kami sudah mengatakan dari awal jumlah lansianya harus mencukupi untuk teman-teman lakukan asuhan, masing-masing orang berbeda-beda dan bisa dilakukan untuk 4 kali atau 4 minggu. Jadi kalau teman-teman ada 20 orang, ya 20 kali 4, berarti paling tidak ada 80 lansia. Dan ingat, lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Ya. Kemudian sudah beda kasus, ada satu dokumentasi atau foto per harinya. Tapi jangan lupa untuk izin terlebih dahulu. Apabila klien tidak mengizinkan, minta kelonggaran bagaimana jika mengambil gambarnya dari belakang. Jadi lansianya tidak terlihat. Tapi tetap kami bisa melihat bahwa itu adalah lansia, ya. Tidak perlu dibuktikan dengan KTP ataupun KK, tapi secara apa namanya? Istilahnya kalau secara kasat mata gitu bisa kita bedakan ya, apakah ini lansia atau justru masih dewasa akhir atau pralansia. Ya, jadi satu dokumentasi per hari. Jadi kalau misalnya kalian mengasuh 3 hari, berarti ada 3 dokumentasi. Jadi dokumentasinya jangan hanya mengobrol, tapi melakukan sebuah tindakan ya. Misalnya hari pertama kalian melakukan TTV, atau kalian hari pertama mengukur apa namanya tinggi lutut. Jadi ada sesuatu yang kalian lakukan. Mungkin yang hari kedua mungkin intervensinya apa? Misalnya kalian melakukan intervensi rendam atau kompres jahe ya dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian hari ketiga mungkin kalian melakukan evaluasi lagi, mungkin kalau hipertensi mungkin mengevaluasi TTV-nya atau mengevaluasi nyeri atau lain sebagainya. Yang penting jangan hanya ngobrol biasa, ya. Nah, kemudian setelah itu adalah kalian harus melampirkan paling tidak 1 artikel ilmiah. Kalau kalian mau melampirkan 2, 3 silahkan. Tapi paling tidak 1 artikel ilmiah terkait dengan intervensi unggulannya. Misalnya tadi saya sampaikan ya, intervensi unggulannya adalah kompres jahe. Berarti ada 1 artikel ilmiah ya, misalnya dari jurnal boleh ya diambil bahwa ada penelitian yang mengatakan efektivitas kompres jahe terhadap misalnya penurunan nyeri ya pada lansia tentunya ya. Nah, itu harus kalian lampirkan supaya apa? Kita tidak tahu masyarakat yang kita hadapi itu tingkat pendidikan, tingkat keingintahuan, ya kekepoannya sejauh mana kita tidak tahu. Nah, ternyata yang kita asuh adalah mantan tenaga medis misalnya atau tenaga kesehatan. Pasti ingin tahunya lebih. Nah, kalian harus berbekal itu. Ya, kenapa saya mau melakukan kompres jahe? Apa rasionalisasinya? Itu semua ada. Ya. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk askepnya. Ya, kemudian kalian harus melakukan responsi 2 kali seminggu. Silakan diatur dengan reseptor akademiknya. Ya, lakukan responsi 2 kali seminggu. Sehingga dari totalnya ada nanti kalian mengumpulkan 4 LP, 4 askep yang sudah ada lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan. Ada dokumentasinya, ada dokumentasi foto dan ada artikel ilmiahnya, ya. Nah, nanti kalian akan ada ujian juga dengan pembimbing preceptor akademiknya, ya. Silahkan disepakati. Yang pasti diharapkan terjadi ujian itu adalah di akhir. Kenapa? Karena kalian sudah mengasuh lebih dari 3 kasus, ya, 3 lansia. Oke, nah nanti kumpulkan tugasnya maksimal tanggal 26 Agustus. Jika lebih daripada itu, maka akan ada pengurangan ya, pengurangan itu ya 25% dari keterlambatan. Jadi nilainya akan dikurangi dari nilai praktiknya. Nah, jangan lupa kalau kalian harus memiliki nilai preceptor akademik, tentu ada nilai pembimbing klinik. Nanti dari pembimbing kliniknya itu klien dinasnya di sana ya. Klien dinasnya nanti kalian meminta untuk dan berproses tentunya untuk mendapatkan nilai dari pembimbing klinik. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti ini prosesnya. Hari pertama kalian sudah membawa LP, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu Banjarnya yang mana, misalnya di Banjar Tegal Jaya gitu. Tegal Jaya kalian tentu sudah ada pre-survey dulu. Selain kalian apa namanya pendekatan kepada pihak Kalling di sana,
Tentu kalian akan bertanya, di sini kasusnya yang banyak apa? Kalian harus mencari tahu itu. Jadi meskipun startnya adalah 25, tapi kalian sudah berproses dari sebelum itu. Jadi LP-nya sudah sesuai dengan apa yang akan kalian asuh nanti. Jadi kalian hari pertama sudah membawa LP. Ya, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu sudah kalian mengasuh, ya. Nah, hari kelima jadi maksimal hari kedua kalian sudah mengasuh ya, sudah ke kliennya. Hari kelima itu kalian sudah melakukan post conference ya. Kalau kalian mau melanjutkan di hari keenam, hari ketujuh kalian mau berkunjung juga silahkan, atau kalian mau berkunjung pre-visitasi ke klien selanjutnya ya. Oke. Untuk, pembagian kelompok dan ketua kelompoknya silahkan, nanti akan, sudah diinfokan mungkin ya oleh prodi, dan nanti ketua kelompoknya, saya tidak tentukan tapi silahkan disepakati ya, nanti ketua kelompoknya silahkan menghubungi preseptor akademiknya. Nah, itu saja mungkin. Selamat berproses teman-teman. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan mungkin dengan saya juga boleh saya dihubungi lewat WhatsApp apabila belum bisa disepakati bersama oleh Bu Shirley dan Pak Arta. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menyimak dan juga berpartisipasi ya, hadir dalam penyamaan persepsi praktik klinik keperawatan gerontik. Semoga lancar dan sukses bagi kalian semua. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.